perhatian khusus dari pemerintah di Kabupaten Pelalawan ini terhadap buruh-buruh tempatan yang memang ini juga harus diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayahnya sendiri begitu. Ya. Ya, dengan waktu yang sangat singkat tadi ya, dengan waktu kurang lebih 2,5 tahun waktu efektif yang digunakan oleh Pak Bupati, ini kan waktu yang sangat singkat gitu ya. Namun ini sudah bisa melahirkan beberapa program yang memang terlihat nyatanya Pak ya. Nah, tentu jadi pertanyaan juga, ini waktu yang singkat ini apa nggak butuh waktu tambahan lagi? Apanya Pak Bupati ini apakah akan kembali maju sebagai Bupati Pelalawan atau mungkin menjadi Gubernur Riau begitu Pak? Kita kasih kisi-kisi sedikit nih buat pemirsa di rumah juga pasti pada penasaran itu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Dan masih bersama Bupati Pelalawan Bapak Haji Zukri. Tadi sempat terputus ya Pak ya pembahasan kita mengenai pengembangan ekonomi ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Pelalawan, karena memang salah satu program penuntasan kemiskinan ini memang harus benar-benar diselesaikan begitu Pak Bupati. Jadi apa dari Pak Bupati sendiri untuk melanjutkan ataupun menjalankan program yang satu ini dalam pengembangan ekonomi maupun UMKM yang ada di Kabupaten Pelalawan ini? Ya, saya pikir bahwa pemimpin itu kan rohnya rakyat sejahtera, dan rakyat sejahtera itu barometernya adalah kemiskinan. Ya. Maka bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan rakyat dari ekonomi lemah dan menuju naik kelas ke ekonomi lebih baik, atau dari dia miskin bisa menjadi lebih sejahtera. Ya. Pemerintah harus punya cara juga. Ada beberapa cara yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Bahwa satu adalah mendorong ekonomi itu sendiri. Mendorong ekonomi supaya ekonomi berputar dengan baik, itu adalah salah satunya infrastruktur. Infrastruktur sehingga memang ekonomi bisa berjalan dengan baik. Sehingga arus orang dan barang itu bisa berjalan dengan normal. Pelalawan itu adalah salah satu kabupaten yang memiliki basis ekonomi penduduknya adalah mayoritas adalah di sawit. Maka kita tentu akan mengejar perbaikan infrastruktur. Dan Pelalawan juga memiliki industri, salah satunya industri valve and paper. Itu akan memberikan dampak ekonomi juga terhadap masyarakat, ekonomi tidak langsung. Tapi kita juga mempersiapkan bagaimana ekonomi tumbuh dan UMKM tumbuh lebih dasar itu bukan tidak cukup dengan industri yang ada saja. Ya. Tapi kita harus mempersiapkan bagaimana Pelalawan menjadi magnet baru dan memiliki daya tarik sehingga orang interest ingin datang dan berkunjung ke Pelalawan. Ada orang berkunjung karena aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis. Tapi kita juga ingin mempersiapkan Pelalawan itu orang berkunjung karena faktor aktivitas lain. Salah satunya yang kita siapkan adalah aktivitas wisata. Ketika menjadi destinasi wisata, maka orang akan datang berkunjung. Ketika orang datang berkunjung, maka orang butuh sesuatu. Orang akan belanja, orang akan makan, orang akan minum, dan dia akan butuh oleh-oleh, maka UMKM akan tumbuh. UMKM akan tumbuh sendirinya. Jadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan UMKM tumbuh semakin dasar, dan orang berkunjung ke Pelalawan semakin banyak, otomatis UMKM-nya akan tumbuh. Maka kita lagi mempersiapkan di tahun ini dan beberapa tahun ke depannya adalah mempersiapkan bagaimana Pelalawan bisa menjadi salah satu daerah tujuan wisata baru di Riau. Berarti salah satu patokannya menjadi dasar pondasinya untuk pengembangan ekonomi ataupun UMKM, ya ini destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan begitu ya Pak ya. Jadi selain industri ya kita harus siapkan jadi destinasi wisata. Karena menjadi pusat ekonomi hari ini kan pusat ekonomi kita masih berada di Pekanbaru. Dan kawasan ekonomi ada di Dumai. Kita memang punya industri, tapi hari ini bukan pusat ekonomi Riau. Maka ketika tidak bisa sampai pada, walaupun kita akan mempersiapkan menjadi salah satu penyangga ekonomi Riau, maka kita harus mempersiapkan juga Pelalawan menjadi salah satu destinasi wisata di Riau. Salah satu yang menjadi andalan untuk Kabupaten Pelalawan, destinasi wisatanya itu Ombak Bunu itu tadi Pak ya? Iya. Nah,
Namun bagaimana nih Pak infrastruktur ke sana dan juga pengembangannya dari Kabupaten Pelalawan sendiri, karena ini kan merupakan salah satu patokan ataupun acuan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan. Ya, Bono memang salah satu. Kita punya berapa Destinasi wisata ya. destinasi wisata. Bono salah satunya. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini infrastruktur jalan tuntas, semua aspal. Tinggal kita mempersiapkan fasilitas. Tapi kita tidak selesai cuma di Bono, karena tidak cukup cuma satu wisata. Kita harus memiliki wisata-wisata pendukung lainnya. Maka kita sudah prefer untuk menyiapkan wisata-wisata yang bukan cuma wisata alami, tapi juga wisata mengkombinasikan antara wisata buatan dengan wisata alami itu sendiri. Sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung ke Pelalawan, termasuk mempersiapkan wisata religi. Untuk wisatanya apa, saya pikir nanti menunggu launchingnya saja, supaya mungkin dikasih gambaran sedikit kisi-kisinya begitu Pak. Saya kasih nanti tunggu launching Oh, saja. tunggu, nggak bisa sekarang walaupun sedikit gitu Pak. Janganlah biar nggak jadi takabur dia. Oh begitu. Ya, biar tidak jadi Ya jelas sombong. itu merupakan salah satu prioritas ya Pak ya untuk itu yang kita persiapkan. Jadi memang biar menjadi semakin menarik. Insya Allah nanti akan menariklah orang untuk berkunjung. Bisa wisata religi, bisa wisata wisata kuliner, nanti akan kita persiapkan. Termasuk tentu menjadi tujuan wisata bagi anak-anak. Terus ini baru beberapa waktu yang lalu ya, masih dalam bulan Mei ini Kabupaten Pelalawan juga kan meraih penghargaan ini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya Pak ya. Ini dari Presiden langsung ini Pak ya, memberikan penghargaan ini kepada Bupati Pelalawan. Artinya apakah ini juga salah satunya keberhasilan dalam pembangunan daerah seperti wisatanya, UMKM yang kita bahas tadi, ini seperti apa Pak? Karena kan ini tentunya banyak mengalahkan daerah-daerah lainnya nih Pak. Ya, tentu ada beberapa item ya. Salah satunya ya mungkin bagaimana kita mengkolaborasikan membangun Pelalawan itu secara berjamaah, bukan cuma mengandalkan APBD saja, tapi bagaimana CSR ikut hadir, dan bagaimana salah satunya tadi yang kita bahas Klik Pelalawan, bagaimana kita memberikan pelayanan, membuat sistem perencanaan yang sistematis, yang seadil-adilnya, yang tidak mengabaikan hak rakyat, yang tidak mengabaikan hak orang yang tidak punya orang dalam. Jadi kalau nggak ada orang dalam nggak bisa bisa request gitu kan. Klik Pelalawan itu kan membuka ruang supaya bukan cuma orang yang punya orang dalam saja yang bisa menyampaikan aspirasi, tapi siapapun dengan strata ekonomi, strata sosial seperti apapun, dan suku apapun, agama apapun bisa menyampaikan aspirasi, karena itu hak seluruh rakyat. Itu bagian terpenting bagaimana memberikan pelayanan. Bahkan kita diakui oleh Ombudsman mengakui bahwa sistem pelayanan kita sudah sampai ke titik itu, dan satu-satu di Riau. Memberikan pelayanan menggunakan aplikasi itu baru Pelalawan. Aplikasi digital ya, yang memang digital bisa cepat tersampaikan saat itu juga. Cukup dalam satu genggaman. Jadi satu genggaman sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Ya, jadi kalau di Pelalawan, email kalau mau cek harga sawit pun cukup di aplikasi. Oh gitu dia. Cek harga sampai sawit. Sedetail itu ya Pak ya. Itu, cek harga sawit semua bisa kita cek di situ. Semuanya bisa. Email pun mau tahu lowongan pekerjaan cukup di Klik Pelalawan. Nanti buka Klik Pelalawan, nanti akan ada lowongan pekerjaan loker yang ada di Pelalawan karena kita minta seluruh perusahaan lowongan kerjanya harus masuk ke Klik Pelalawan. Pendidikan juga berbasis digital juga ke depannya. Kita mau orang pendaftaran siswa baru, itu juga lewat Klik Pelalawan. Ada Klik Zakat, Klik Wisata, banyak. Bahkan semua lini kehidupan bisa dimasukkan Klik Pelalawan. Sangat membantu masyarakat ya untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mungkin permasalahan mereka keluhkan, itu bisa langsung tersampaikan dengan program digital yang namanya Klik Pelalawan ini, begitu ya Pak Bupati. Saya menarik tadi ada sempat Pak Bupati sampaikan bahwasanya untuk pengembangan ekonomi ataupun UMKM ini kan perlu adanya dorongan juga dari pemerintah terhadap masyarakat, begitu ya Pak ya. Contoh tadi Bapak sampaikan, karena ini berkaitan dengan Mei ya, bulan Mei. Kita baru melewati May Day Pak ya, karena saya bagian dari buruh juga. Jadi
Ini bagaimana Pak perhatian khusus dari pemerintah di Kabupaten Pelalawan ini terhadap buruh-buruh tempatan yang memang ini juga harus diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayahnya sendiri begitu? Ya, kita banyak upaya-upaya. Jadi satu yang saya sampaikan tadi, menggerakkan ekonomi itu pasti menghidupkan, memberikan ruang bagi UMKM. Dan UMKM itu butuh pasar. Dan pasar itu harus diciptakan. Karena pasar tidak bukan cuma mengharapkan dengan peningkatan jumlah penduduk saja. Ya. Tapi kita harus menciptakan supaya orang datang ke Pelalawan. Karena kalau tidak ada pasar, UMKM tidak akan tumbuh. Siapa yang mau akan belanja? Ya, betul. Maka pemerintah harus berpikir supaya orang datang ke Pelalawan. Ya. Nah, menarik. Ya, kalau terkait dengan buruh, ya pasti kita ingin buruh kita sejahtera. Buruh kita mendapatkan jaminan, termasuk jaminan mereka bekerja. Maka hari ini di Pelalawan, di tahun ini kita perkirakan dan lagi berjalan, itu buruh-buruh khusus prioritas dulu. Buru-buru yang berhubungan dengan sawit, bongkar muat sawit, ya. Yang mereka kerjanya manen sawit, yang kerjanya merawat kebun orang, karena mereka ini kan menggerakkan ekonomi. Ya. Ikut membantu pemerintah, bagaimana ekonomi tumbuh, ikut bagaimana memberikan devisa pada negara, ya berkontribusi dalam pajak. Maka ini kita jamin mereka. Salah satunya ada jaminan tenaga kerja mereka. Jadi BPJS tenaga kerja para buruh dimulai dari buruh sawit dan nanti akan ke buruh-buruh lainnya, itu BPJS tenaga kerjanya gratis, asuransinya ditanggung gratis, dibayar oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Oh, untuk Pelalawan seperti Pelalawan, itu, luar biasa Pak ya. Jadi mereka tidak mengeluarkan biaya bulanan. Oh, nggak perlu. Di BPJS ketenagakerjaan. Nggak perlu. Mereka tidak perlu keluarkan itu ya. Dan ini ditanggung oleh pemerintah daerah Pelalawan. Sudah berjalan, kita lagi pendataan. Kita mau cover di tahap awal 20.000 buruh tenaga kerja yang berhubungan dengan sawit. Nanti buruh-buruh pasar pun akan kita cover BPJS tenaga kerjanya. Tapi dengan adanya apa yang disampaikan dalam dialog ini terkait BPJS tenaga kerjaan gratis bagi para buruh, ini jangan sampai nanti mengundang buruh-buruh dari luar daerah, kabupaten lain, ini pindah semua buruhnya Pak ke Pelalawan. Ya nggak apa-apa, kalau pindah ke sini kan berarti kan tinggal Bapak carikan aja lowongannya nanti ya Pak. Banyak gulanya di sini kan. Berarti kan mempersiapkan gulanya. Kalau buruh datang ke sini berarti kan banyak industri yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Bagus sih. Bagus ya Pak. Dan juga semakin lebih giat dalam menarik investor menanamkan sahamnya di Kabupaten Pelalawan. Ya kan ini, pergerakan ekonomi kan. Ya. Pergerakan ekonominya akan jauh lebih baik. Makanya konsep kita itu kan memang kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita hidup saling ketergantungan, karena diantara kita ini saling tolong, saling menolong, yang kita tidak sadar sehari-hari itu terjadi. Bahwa bagaimana seorang buruh harian ketika mereka dapat rezeki, gaji dari perusahaan, atau dari tempat dia bekerja, dia belanja ke warung, orang warung dapat rezeki di situ lagi, terus orang warung pengen bangun rumah, nanti tukang bangun dapat kerja. Itu adalah interaksi kehidupan yang kita memang harus bersyukur bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, dan sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling tolong menolong. Maka hidup ini harus bisa betul-betul bisa menolong orang, dan tidak menolong orang tanpa melihat siapa dia, apa sukunya, apa agamanya, tapi melihat dia adalah sesama ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang sama. Ya, satu lagi Pak Bupati terkait masih terkait buruh, karena ini kaitannya dengan penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Pelalawan tadi ya dalam pembangunan daerah. Tentu ini juga salah satu pahlawannya tidak terlepas adalah buruh. Ya. Buruh yang melakukan pekerjaan atau kegiatan dalam turut mensupport pembangunan di Kabupaten Pelalawan ini, ada tidak mungkin semacam sertifikasi ataupun pelatihan ataupun training yang memang merupakan program dari pemerintah daerah untuk para buruh ini? Mungkin saat ini atau ke depannya? Ada yang sudah jalan, memang kita berikan pelatihan, sudah berjalan, ini tahun yang ketiga. Anak-anak oleh orang tidak mampu, itu kita berikan pelatihan sertifikasi
jadi ini jadi security. Security ya. Ya, pengaman perusahaan. Pengamanan perusahaan. Jadi satpam perusahaan dan itu gratis. Ini prioritaskan anak tidak mampu. Dan alhamdulillah yang Itu juga ditanggung biayanya oh oleh ya, pemerintah. semua ditanggung pemerintah. Pemerintah daerah. Jadi kita begitu ya. latih mereka dapat sertifikat, semua prosesnya gratis. Nanti ketika ada rekrut di perusahaan, mereka jadi prioritas. Ya. Namanya kita kasih ke perusahaan dan alhamdulillah dari dua tahap yang sudah uji coba kita semuanya diterima bekerja di perusahaan. Dan itu kita harapkan bisa merubah ekonomi keluarga. Ya, ya. Artinya bisa menambah pendapatan di keluarganya. Minimal dia tidak menjadi lagi beban di dalam keluarga. Itu sejelek-jeleknya. Jadi pelatihan itu kita berikan pelatihan dan juga kita turut menyalurkan di pekerjaan ya, atau bagaimana, setelah dilatih nanti data-datanya kita kasih. Jadi dibantu hingga tuntas begitu hingga selesai ya. Kita kasih perusahaan ini warga kita yang sudah kita latih yang punya sertifikat. Dan itu gratis semua dari pemerintah. Alhamdulillah sudah kerja semua. Ini akan tahun ini akan memang jumlahnya belum besar, tapi di tahun ini ada sekitar 50-an itu jadi security yang kita latih. Bertahap. Kita akan lihat nanti baru ke pasar-pasar berikutnya. Baik, pemirsa dan juga Pak Bupati, dari tadi kita diskusikan, kita melihat ini sudah sangat mendekati sempurna ini dalam program-program yang dilaksanakan oleh Bupati Pelalawan seperti itu. Tentu kita ingin tahu juga mungkin ada kelemahan ataupun kekurangan ataupun kendala-kendala dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin di Kabupaten Pelalawan ini. Dan juga kita ingin mengenal lebih dekat sosok Haji Zukri selaku Bupati Pelalawan, tapi itu nanti di segmen ketiga. Kita jeda dulu Pak Bupati dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Kata orang, meskipun cahayanya hanya setitik, setidaknya dapat menerangi. Tapi bagaimana kita menggantungkan masa depan jika terus mengurus masalah dalam kegelapan? Ada banyak masalah yang muncul di hadapan kita. Kesulitan akan beras, atau masalah listrik yang selalu padam. Kita butuh cahaya yang lebih terang. Begitulah perusahaan umum daerah Tuas Kata hadir menjamin solusi untuk kita semua. Tak perlu lagi khawatir soal krisis beras, karena perusahaan umum daerah Tuas Kata telah menyediakan beras pilihan. Diawali dengan padi yang ditanam dengan penuh harapan, kemudian diproses dengan baik agar kualitasnya terjaga. Terakhir, dipanen dengan cinta akan menghasilkan beras dengan rasa terbaik untuk masyarakat Pelalawan. Tak hanya itu, perusahaan umum daerah Tuas Kata juga memberikan penerangan, menyediakan listrik yang aman, terang dan nyaman, memastikan listrik menjangkau setiap rumah dan merata ke seluruh negeri. Diawasi oleh para ahli di bidangnya, bersiap menerangi jalan masa depan anak bangsa. Kini, Pelalawan dapat menatap masa depan yang lebih cerah. Perusahaan umum daerah Tuas Kata inovatif membangun negeri.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bebual. Masih bersama saya Imelda Samsi dan juga bersama Bupati Pelalawan Bapak Haji Zukri Misran. Tadi sempat kita bahas nih Pak, karena memang kita melihat bagaimana pembangunan baik itu UMKM juga destinasi wisata di Kabupaten Pelalawan, termasuk kesejahteraan dari buruh dan juga kenyamanan dari masyarakat ini sudah menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Namun dalam menjalankan amanah ini, amanah yang dipercayakan oleh masyarakat ke Pak Bupati, tentu ada ini kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi, atau memang tidak ada sama sekali nih Pak? Ya, kalau kendala pasti ada. Pasti ada ya Pak ya? Tidak ada yang tidak ada kendala kan. Dan kita pun merasa bahwa kita pun tidak sempurna, penuh kekurangan dan kelemahan. Ya, tapi kita berusaha untuk terus menanamkan ketulusan dan mengajak pegawai-pegawai kita, tim kita itu ya memang bekerja dengan tulus dan ikhlas, ingin membuat banyak orang bahagia di sisa hidup kita. Itu prinsip yang kita tanamkan. Ya, tapi sejauh ini tentu kendala-kendala itu menurut kita sesuatu yang mesti kita perbaiki. Baik saya dengan tim lain, dengan seluruh pejabat dan pegawai, kita pun punya kekurangan. Yang ini kita harus terus upgrading diri sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang sempurna buat masyarakat, bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ya kalau bagi saya sih salah satu kendala sih memang hari ini memang kita menjabat cukup singkat. Karena jabatan bupati di periode ini cuma di 3 tahun setengah. Dan kami dilantik itu saya dilantik di pertengahan di April 2021. Artinya proses APBD itu sudah berjalan. Tinggal meneruskan saja, dan itu dalam keadaan COVID. Artinya anggaran banyak tersedot untuk mengcover COVID, ditambah artinya kami betul-betul pure mulai membangun itu 2022. Lebih 2 tahun ya itu Pak pun ya? COVID masih ada. COVID masih tersedot juga untuk COVID, tapi sudah maksimal lah 2022, 2023. 2024 masuk tahun politik, pemilu, pilkada. Jadi sebenarnya efektifnya hampir 2 tahun setengah saja. Sekarang sudah bulan 5, bulan 8 sudah masuk tahapan pendaftaran dan sudah pilkada. Jadi maksimalnya 2 tahun setengah lebih lah. Lebih efektif. Dengan waktu yang sangat singkat tadi ya, dengan waktu kurang lebih 2 tahun setengah waktu efektif yang digunakan oleh Pak Bupati, ini kan waktu yang sangat singkat gitu ya. Namun ini sudah bisa melahirkan beberapa program yang memang terlihat nyatanya Pak ya. Nah tentu jadi pertanyaan juga, ini waktu yang singkat ini apa nggak butuh waktu tambahan lagi next? Tapi itu nanti Pak, karena pemirsa juga di rumah pasti penasaran nih, ingin mengenal lebih dekat sosok dari Bupati Pelalawan Bapak Haji Zukri yang memang terlihat dalam memimpin ini smart, santai, dan stylenya ini terkenal dengan anak muda begitu ya Pak ya. Jadi cerita dikit dong Pak ini, bagaimana dulu Bapak bisa menjadi Bupati Pelalawan, apa sih yang menjadi inspirasi Bapak untuk memimpin Kabupaten Pelalawan ini? Inspirasinya sebenarnya nggak banyak sih sebenarnya. Inspirasinya pengen nolong orang aja. Pengen nolong orang ya. Pengen menolong banyak orang di sisa hidup. Dan menurut saya sih cara menolong orang yang paling mudah itu ya lewat kekuasaan. Dengan kebijakan. Email bayangin hari ini saya cuma menaikkan 1 peraturan bupati saja. Saya bisa menyantuni 5.300 anak yatim. Kalau saya nggak jadi bupati, belum tentu bisa. Itu baru 1 tanda tangan Pak ya? Kan tanda tangan. Hari ini saya buat 1 tanda tangan, saya bisa menjamin semua rakyat Pelalawan berobat dengan gratis. Kan nolong orang. Yang kita cari dalam hidup nih, ya bagaimana bisa menolong banyak orang. Karena itu kebaikan. Dan insya Allah itu pahala. Yang dicari itu sebenarnya bagaimana bisa menolong banyak orang. Saya pikir inspirasinya, ya inspirasi bagaimana bisa menolong banyak orang dan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan negeri. Tapi sulit
sulit nggak Pak mencapai di posisi yang saat ini? Karena ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah, khususnya para kaula muda ini kan, yang memang mungkin di luaran sana banyak yang memiliki lingkungan pergaulan positif, namun juga ada yang negatif. Jadi bagaimana himbauannya kepada pemirsa di rumah, khususnya kaula muda ini dalam menjalani kehidupan ini Pak, untuk mencapai suatu cita-cita? Hidup itu kan semuanya mudah. Ya. Yang mempersulit kan kita sendiri. Diri kita sendiri. Selagi kita punya mimpi yang mulia, maka Allah pasti akan mudahkan. Tuhan pasti tolong. Yang paling penting adalah kita punya niat yang mulia, ingin berbuat. Jadi siapapun hari ini, semua punya kesempatan yang sama. Tidak akan melihat strata sosialnya, anak siapa, anak orang kaya atau anak pejabat. Jadi nggak perlu minder ya Pak ya? Nggak perlu minder ya? Di seluruh aspek kehidupan. Hari ini orang jadi pengusaha pun bisa dari kalangan orang yang dari zero to hero, ya kan? Dari nol bisa menjadi pahlawan, biasa saja. Yang paling penting adalah hari ini kita harus mau berikhtiar dan harus inovasi dan kreatif. Dan tentu yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semuanya itu adalah izin Allah, izin Tuhan. Jadi harus yakin. Ya. Karena hidup harus dijalani dengan penuh keyakinan. Orang yang menjalani hidup dengan penuh pesimisme, keraguan, maka dia tidak akan mungkin bisa sukses. Tapi orang yang menatap kehidupan dengan optimis dan penuh keyakinan, dia akan menjadi pemenang. Bismillah, saya yakin akan sukses seperti Pak Bupati. Amin. 2 tahun setengah tadi Pak ya, tentu ini waktu yang sangat singkat dalam membangun suatu daerah yang besar begitu. Ini kan tahun politik nih Pak, jadi sedikit mungkin kita bahas mengenai rencana kedepannya Pak Bupati ini, apakah akan kembali maju sebagai Bupati Pelalawan atau mungkin menjadi Gubernur Riau begitu Pak. Kita kasih kisi-kisi sedikit nih buat pemirsa di rumah juga pasti pada penasaran nih Pak. Ini ditodong ini Pak. Iya. Ditodong. Kalau jawabannya ya tunggu aja nanti. Yang pastinya ingin memberikan yang terbaik. Untuk Pelalawan. Tapi sedikit saja mungkin ada ciri-ciri atau kisi-kisinya ini mau kemana arahnya gitu Pak? Ingin memberikan yang terbaik untuk Pelalawan. Yang terbaik untuk Pelalawan ya Pak ya? Memberikan yang terbaik untuk Pelalawan. Tapi calon-calon pasangannya ada juga Pak arahannya? Sudah ada gambarannya? Akal itu nanti, masih berproses. Oh masih berproses ya Pak ya? Tapi mungkin kalau Bapak ingin didampingi wakilnya sama saya siap juga begitu Pak ya? Oke, tadi UMKM semua sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Infrastruktur pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Pelalawan juga tadi sudah tuntas dibahas dengan saya dan juga Pak Bupati Pelalawan. Kita belum ada minum ya Pak ya. Kayaknya kita perlu minum dulu. Minumannya ada. Silakan Pak. Iya, ini minumannya ada nih. Ini pahit ya Pak ya? Ini kelor. Ini kelor. Apakah ini salah satu UMKM juga dari Kabupaten Pelalawan? Ini lagi disiapkan menjadi salah satu UMKM. Dipersiapkan. Iya. Ini apa khasiatnya ini Pak? Khasiatnya luar biasa. Saya jalani aktivitas Bupati, vitaminnya cuma kelor. Jadi nggak pernah minum vitamin, nggak pernah suntik Neurobion, vitamin C nggak pernah. Jadi cukup dengan minum ini? Ya modalnya ini. Jadi jaga stamina, saya cukup minum teh kelor tiap hari. Bupati aja minum teh kelor kan? Gimana kita? Sepertinya kita harus ini mencoba bagus. juga. Bagus, ini punya banyak vitamin. Ada vitamin C, vitamin A, ada zat besi, ada kalium, ada kalsium, ada antioksidan. Jadi ini full ini. Ini bagus. Imal juga bagus. Berarti untuk vitamin B-nya juga ada. Ya Pak ya. Bagus. Vitamin kita ya. Vitamin E-nya juga ada. Bagus. Nanti juga bagus untuk kulit, bagus, semuanya bagus. Ini bagus. Saya anjurkan yang nonton tuh minum kelor. Apalagi kalau kena diabetes. Yang kena kolesterol minum kelor. Asam urat. Karena ini alami ya Pak ya. Ini orang-orang diabetes tuh minum 1 jam sebelum makan, insya Allah nanti diabetesnya akan pulih. Dan banyak yang sudah berhenti minum obat kimia, cukup minum kelor saja. Mungkin ini salah satu rekom juga buat pemirsa di rumah tadi ya. Kalau yang kena kolesterol, itu minum kelor. Kolesterolnya
ini ampuh untuk ngobati kolesterol. Terakhir Pak Bupati, apa himbauannya untuk pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Bupati untuk masyarakat Riau, khususnya masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Himbauannya ya jadi yang terbaik saja dalam kehidupan kita. Jangan banyak mengeluh, tidak perlu sibuk dengan penghakiman orang, tidak perlu sibuk dengan apa yang dikatakan orang, tapi sibuklah dengan konsen dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'um linnas. Jadi menjadi orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu lebih penting. Tidak perlu sibuk dengan cacian, makian, karena kita fokus membahagiakan orang lain. Kalau fokus membahagiakan orang lain, maka cukup Allah yang bahagiakan kita. Jadi kalau ada orang yang sirik, iri hati, dengki, biarkan saja, karena kita tidak akan hancur karena kedengkian orang lain. Karena kita sukses, bukan justru mungkin karena kedengkian orang akan menjadi sukses. Dan kita akan hancur karena kedengkian kita sendiri. Jadi tetaplah menjadi orang yang bisa memberikan banyak kebaikan dan banyak manfaat bagi banyak orang. Di sisa-sisa perjalanan hidup kita yang tidak tahu kapan ending dan berakhirnya, dipanggil oleh Allah. Baik, terima kasih Pak Bupati, apa yang disampaikan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih juga atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak Bupati yang sangat padat, ini sudah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi santai pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Dan pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang santai kita dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku, bersama Bupati Pelalawan Bapak Haji Zukri Misran. Dan tentunya apa yang kami hadirkan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya memetik sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya menjadi seorang manusia itu baiklah untuk melakukan suatu kebaikan, karena apa yang kita lakukan dengan kebaikan yang kita berikan itu akan berbalik kepada diri kita. Namun apabila keburukan yang kita tanamkan, maka keburukan itu juga akan berbalik kepada kita. Saya Imelda Samsi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mel.